Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hatinya, merenungkan sebagian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, yang kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini, tubuh yang segar di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan di pagi hari ini untuk mengawali setiap kegiatan kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu dengan berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 12 sampai ayatnya ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, dan supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan gereja atau jemaat mula-mula selalu mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan gereja masa kini. Pada waktu itu ada pertumbuhan jumlah jemaat yang begitu pesat, dari ratusan menjadi ribuan. Pertumbuhan ini juga bukan hanya pada kuantitas, tetapi kualitas iman yang terus dimurnikan. Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan hal ini bisa seperti itu. Yang pertama, adanya mukjizat yang terjadi. Sekalipun mukjizat memang tidak mempertobatkan orang, tetapi setidaknya mukjizat menarik banyak orang untuk datang melihat, sehingga mereka bisa mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, dan mereka bertobat. Mukjizat dilakukan untuk menyatakan tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. Para rasul diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan, sehingga semua orang dapat melihat bahwa tangan Tuhan yang menyebabkan segala mukjizat ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa membuat gereja Tuhan menjadi saksi, menyatakan tanda-tanda yang besar itu. Tujuan dari mukjizat adalah tanda untuk membuat orang mengagumi Yesus Kristus. Mukjizat juga merupakan tanda di mana Allah menyatakan dirinya supaya semua orang mengenal Dia. Dia adalah Allah yang mampu melakukan hal-hal yang besar di luar kekuatan apapun di dunia ini. Tetapi kita bersyukur Tuhan telah memberikan Alkitab, yaitu firman Tuhan yang kita yakini sebagai penyataan diri Allah melalui firman-Nya, di mana kita tidak harus melihat mukjizat, mengalami mukjizat. Sebagai satu-satunya Allah menyatakan dirinya. Pekerjaan mukjizat tidak lagi berperan sebagai sesuatu yang otoritatif, karena sekarang Alkitab mengambil alih peran itu. Sebenarnya sejak zaman para nabi dan para rasul, otoritas tetap ada pada firman Allah yang mereka ucapkan. Tetapi mukjizat memberikan tanda bahwa otoritas tersebut adalah sah. Saat ini otoritas dan tanda keabsahan berada pada Alkitab, bukan lagi pada orang yang melakukan mukjizat. Sekalipun ada sebagian orang mengalami mukjizat dari Tuhan, tetapi dengan tujuan tertentu dari Allah. Mukjizat juga adalah sebuah tanda belas kasihan dari Tuhan kepada umatnya. Berkali-kali Yesus melakukan mukjizat karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia begitu mengasihi manusia
sehingga keadaan manusia atau kita yang jatuh ke dalam dosa, yang berada dalam sengsara yang tidak habis-habisnya, menggerakkan hatinya untuk berbelas kasihan kepada kita. Dia melakukan karyanya baik secara natural maupun melampaui natural untuk menolong kita. Untuk memahami hal ini, ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak selalu dan tidak wajib menolong kita dengan cara yang melampaui natural atau dengan mukjizat. Siapa yang tidak ditolong secara mukjizat tidak berhak menuntut Tuhan harus mengerjakan mukjizat. Siapa yang tidak ditolong secara mukjizat juga tidak berarti mereka kurang beriman atau kurang dikasihi. Yang kedua, bahwa baik cara mukjizat maupun secara natural, keduanya sama pentingnya bagi Tuhan. Dan karena itu karya mukjizat harus membuat kita tetap menghargai karyanya yang natural juga. Jika seseorang disembuhkan tanpa perawatan apapun, maka dia harus belajar untuk tidak terbuai, tetapi memakai semua perawatan natural yang dia bisa lakukan. Setiap hari dia harus memperhatikan perawatan dirinya dan obat dari dokter. Yang kedua, ada disiplin rohani. Dari beberapa kasus, termasuk kasusnya Ananias dan Safira, membuat orang lain tidak berani menggabungkan diri kepada mereka. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana hukuman Tuhan, bagaimana disiplin Tuhan terhadap mereka yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan, yang hidupnya penuh dengan kemunafikan, yang hatinya jahat, hingga membuat orang-orang ini yang belum percaya sungguh-sungguh menjadi takut untuk menggabungkan diri kepada para rasul ini. Setiap disiplin yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan gerejanya memurnikan iman kepada Kristus, sehingga menghasilkan iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi jika dalam gereja melakukan disiplin kepada mereka yang tidak hidup dalam kebenaran, hidup dengan sesuka hatinya, maka jangan berkecil hati. Itu perintah Tuhan kepada gerejanya. Ada di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Bertujuan agar ia bertobat dan memperbaiki cara ia hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, saya menyampaikan yang pertama, bahwa mukjizat bukanlah satu-satunya cara Allah memelihara hidup kita. Allah bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk menolong dan menuntun kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jangan marah, jangan kecewa jika suatu saat ketika mengalami disiplin rohani, baik itu melalui gereja, melalui komunitas, organisasi, melalui teman, melalui sahabat, dengan tujuan supaya kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah jauh dari firman Tuhan, tidak sesuai dengan maunya Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian kita perbaiki dengan sungguh-sungguh sehingga iman kita dimurnikan, iman kita menjadi iman yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.